Tuh kita nih suami istri apaan? Emangnya kita pernah begini-begini. Nah, dan katanya Ruben selengki sama orang yang tanda kutip udah nikah, guys. What? Gue ngikutin lu. Hah? Gue ngikutin lu. Emang kita pernah begituan, ngewita gitu. Mereka ini punya anak gara-gara ya hubungan bayi tabung gitu. Itu bukan berarti kandungan gue kagak kuat ya, Beb. Rahim gue kagak kenapa-napa, sehat semuanya karena ada permintaan buat bayi tabung aja. Apakah itu yang dikira Teh Desi Ratnasari? Emang Teh Desi Ratnasari sekarang udah nikah? Onyo masih misahin bunda. Itu mau lepas itu anduknya Onyo. Nyuruh orang buat ngikutin gua kan. Gua lihat di belakang ada orang mobil Avanza warna hitam. Dikit tuh. Dikit di Indonesia punya orang mobil Avanza warna hitam. Dia selalu ngikutin gua. Jangan-jangan lu tuh orang kiriman lu kan ngikutin gua. Nah, ternyata tetangga Wenda. Pulang barengan tetangga Wenda ternyata lu. Parah. Wah, semua barang meledak. Nah, gue pergi itu karena menghindar. Dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue nggak mau lakuin kekerasan. Diem aja, gue diem aja. Memuas rasa keingintahuan dia. Jawaban Ruben itu walaupun sesuai bukti, kalau selama itu tidak memuaskan rasa ingin tahunya Wenda mungkin dugaannya tidak akan puas dengan jawaban Ruben gitu. Onyo sekolah, pernah nggak lo ngantor? Yang ada lo kesel mulu sama Onyo. Gara-gara siapa pembisiknya? Dia kalau chat itu selalu ngedonder, keras. Mungkin kan, pokoknya lo harus ngomong, iya. Aktiviti yang berseliweran karena aku tahu karena orang ini nggak waras. Non reaktif. Jadi artinya tidak ada seperti apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh banyak orang pada hari ini gitu. Tambah lagi tuduhannya nih, Ruben dibilang hihi Vivi selengki sama orang yang udah nikah. Waduh Wenda, ini halu apa gimana nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update guys kasus pelengger ya. Perkara hati belum lega bener gitu. Dan Ruben gitu. Jadi tuduhan lain kembali disematkan oleh Wenda ya. Nah, jadi kemarin udah CCTV-nya dibongkar lagi yang lengkap guys. Kalian udah nonton belum yang lengkap? CCTV yang lengkap ini Let's Go salvok guys. Sama Onyo yang pakai anduk doang. Nanti lepas lo burungnya. Burungnya terbang lo. Jadi kita update aja ya. Bagaimana sikapnya Ruben yang dituduh selengki sama orang yang udah nikah gitu. Terus habis itu dituduh pinjol. Habis itu juga Ruben yang diduga terkena hihi Vivi guys. Waduh. Berarti kalau Ruben terkena hihi Vivi, Wenda juga kena dong. Waduh. Apa benar seperti itu? Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana sedikit aja ya rekaman CCTV-nya, tapi dikit aja. Kalau lengkap kalian bisa nonton sendiri. Dan Wenda bilang, "Lu kita nih suami istri apaan? Emangnya kita pernah begini-begini." Nah, dan katanya Ruben selengki sama orang yang tanda kutip udah nikah, guys. Waduh. Ada, oh iya, emang ada. Kita suami istri apaan? Emang pernah? Emang pernah? Iya, makanya. Kalau kayak gini, itu udah konflik. Terus ini suami udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu baru balik. Ya. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Ya gue lagi ngomong. Lu dengerin. Jangan main fisik. Jangan orang sama kan gue bilang gue lagi ngomong. Lu bisa dengar nggak? Kicep Ruben. Gue nggak mau ambil banget. Hah? Dan sekarang gue bingung banget tapi gue nggak tahu apa yang lo lakuin. Apa yang lo mauin? Ya? Jangan kira gue nggak tahu lu suruh orang ngikutin apa-apa juga nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Ada gue nggak ngapain. Gue ngikutin lu. Hah? Gue ngikutin lu. Siapa yang mau ngikutin lu? Siapa? Hah? Iya. Ya. Waduh, pause dulu guys. Jadi di sini awalnya si Wenda ini bilang, emang kita suami istri apaan? Emang kita pernah. Nah, banyak yang menduga, emang kita pernah begituan, ngewita gitu. Banyak yang menduga seperti itu. Makanya ini dihubungkan dengan tanda kutip omongannya Sarwenda yang bilang kecong ke Ruben. Karena katanya sih dia nggak pernah di ewita gitu. Terus punya anak. Gimana cara mereka punya anak? Nah, ini juga dikaitkan dengan teori konspirasi bahwa mereka ini punya anak gara-gara ya hubungan bayi tabung gitu, yang dimana sel spermanya di luar sama sel tabungnya digabung baru dimasukin ke dalam rahimnya. Kalau mual-mual itu bukan berarti kandungan gue kagak kuat ya, Beb.
rahim gue kagak kenapa-napa, sehat semuanya karena ada permintaan buat bayi tabung aja. Waduh, ini teori konspirasi seperti itu guys. Dan gak cuman itu bahwa tuduhan diduga ya, Ruben ini selengki, terus selengkiannya sekarang udah nikah. Siapa itu? Apakah itu yang dikira Teh Desi Ratnasari? Emang Teh Desi Ratnasari sekarang udah nikah? Kayaknya enggak deh. Enggak cuman itu, Wenda juga bilang, jangan kira gua nggak tahu kelakuan lu yang nyuruh orang buat ngikutin gua. Nah, ini aneh juga nih. Yang selengki dituduh Ruben, tapi yang diikutin Wenda. Kok agak nggak nyambung ya? Harusnya kan Wenda yang ngikutin Ruben. Ini masa Ruben yang ngikutin Wenda? Lu. Ini gimana sih nih? Mana Onyo pakai ando aja lagi? Nggak habis mandi nyo. Wah. Jadi kalau misalnya lu udah tahu, ya. Jadi kalau lu udah ketahuan, jangan kayak gitu. Ya. Lu ngomongin semuanya gue ya. Oh, dipeluk Ruben sama mamanya Wenda. Iya. Ya, itu oke. Ya kalau nggak ada orang lain ya nggak apa-apa. Ya. Oh, Ruben turun. Onyo masih misahin bunda. Itu mau lepas itu anduknya Onyo. Iya. Ya lu pada tahu gue ngomong apa? Lu pada tahu nggak? Berapa tahun gue udah sakit ya? Berapa tahun? Jadi udah gue pergi bertahun-tahun. Ngomong mereka. Ngomong. Jangan jadi sok pahlawan. Kenapa lu nggak pernah ngomong? Waduh. Jangan dibilang gue apa bisa sama dia dalam gue ada duit doang. Semua orang ngomongin kayak gitu. Waduh, itu deh guys. Sedikit cuplikan di sini ya. Waduh, jadi memang Wenda ini marah, teriak-teriak, tidak terkontrol. Ya itu semua yang dia rasakan adalah pelengernya kan gitu. Perasaan hati belum lega bener gitu. Ya kan gitu. Dan gimana kita lihat jawabannya Ruben ketika ditanya, kamu tuh selingkuh ya? Gua ngikutin lu, gua selingkuh. Apapun yang lu bilang gue iya. Nah, kalau dari kita kan kita nggak tahu faktanya seperti apa ya. Tapi kalau kita dari teori konspirasi aja, menurut Let's Go nih. Ketika Sarwenda menuduh Ruben selingkuh, tapi Sarwenda ini nggak bilang siapa selingkuhannya. Dia nggak nyebut nama, dia nggak nyebut ciri-ciri, dia cuma bilang, selingkuhan lu udah nikah, lu baru balik ke sini. Kalau lu ketahuan, lu jangan kayak gitu. Nah, masalahnya dari Ruben, dia bingung. Gua ketahuan apa? Gua nggak selingkuh gitu. Dan mungkin juga tuduhan selingkuh ini udah lama dialami Ruben. Jadinya dia capek dan dia bilang, iya. Pokoknya semua yang lu ngomong gua iyain. Supaya apa? Supaya ya Wenda tuh calm down lah gitu, tenang gitu. Jadi mungkin iyanya Ruben supaya redain suasana, malah dipikir Wenda adalah kebenarannya. Oh bener, ternyata lu selingkuh. Bener lu nyuruh orang ngikutin gua kan. Semua yang gua omongin bener. Nah, bener-bener pelenger. Perasaan belum lega bener. Apalagi di sini Wenda bilang kalau ada orang lain ya udah nggak apa-apa. Jangan kira gua takut kehilangan dia karena gua takut kehilangan duit gitu. Mungkin ini teori liar dari luar aja ya. Nah, menurut kita sih mungkin Sarwenda ini susah untuk diajak berpikiran positif gitu. Pikiran negatif lebih tinggi daripada pikiran positif. Ngerti kan? 11 tahun gue kayak gimana jalan. Jadi itu aja. Gitu. Jadi paham kan sampai sini gitu. Gitu loh. Jadi pikiran negatif dia itu menguatkan bahwa semua tuduhan dia ke Ruben adalah kebenaran. Dia nggak terima atau dia nggak mungkin terima masukan kalau ada sisi positif gitu. Nah, masalahnya mungkin ini salah satu jadi parameter Ruben karena capek tiap ngomong, tiap yang masalah apa dibahasnya apa, terus selalu beda-beda kan. Kalau kalian capek juga ya punya pasangan, lu selingkuh ya? Enggak. Gitu. Buktinya mana? Udah dikasih bukti, terus dia ngerasa bukti ini nggak cukup. Dari bukti-bukti ini gue ngerasa lu tuh selingkuh. Ini dari kasur, dari yukata, ini pasti buat selingkuhan lu tidur kan? Jadi kan, gue gimana buktiin lagi kalau gue nggak selingkuh? Jadi makanya iya deh, apapun yang lu pikirin iya gitu. Tuh nyuruh orang buat ngikutin gua kan. Gua lihat di belakang ada orang mobil Avanza warna hitam. Dikit tuh. Dikit di Indonesia punya orang mobil Avanza warna hitam. Dia selalu ngikutin gua. Jangan-jangan lu tuh orang kiriman lu kan ngikutin gua. Nah, ternyata tetangga Wenda.
Pulang barengan, tetangga Wenda, lu. Tapi mungkin karena Wenda berpikir negatif, ya ini pasti orang suruhan Ruben gituin gua tiap hari. Nah, bisa jadi kan, ini nggak tahu juga guys. Ini kalau dari komennya ada yang bingung juga ya gitu. Ada yang nanya juga, loh Ruben selingkuh gitu. Kayaknya jadi saran Wenda juga capek sih, apalagi nggak pernah dituduh. Nggak pernah disentuh, sorry. Diselingkuhi juga ternyata, entah sama cewek atau cowok. Wah, ini kecurigaan netizen ya. Ada yang bilang juga, gue cuma ngeri Onyo melorot. Ya bener juga sih. Onyo abis mandi ya bagaimana nih? Ada yang bilang juga nih, kayaknya Ruben capek sih alasannya dituduh selingkuh mulu. Makanya Ruben bilang, iyain aja semua yang Sarah Wenda bilang. Nah, dua-duanya capek menurut Let's Go ya. Karena Wenda ini capek berkutat dengan otaknya yang dipenuhi hal-hal negatif yang belum tentu kebenarannya terjadi. Dari Ruben juga capek untuk meladeni Wenda yang sudah memberikan bukti-bukti bahwa dia nggak selingkuh. Nah, kita bisa lihat dari pertengkaran ini, guys. Suruh buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Dimana kalau Wenda ini di podcast ataupun di sosial media, dia pasti memberikan lisan ya, memberikan statement, jarang mengeluarkan bukti. Dan kalau kita lihat dari Ruben, biasanya dia tipe orang yang mengeluarkan bukti, memperlihatkan isi bukti chat, memperlihatkan isi CCTV, memperlihatkan rekaman jejak digital. Nah, jadi dari dua orang ini, teori konspirasinya kita bisa melihat yang Wenda percaya dan yakini beda dengan yang Ruben percaya dan yakini. Ruben berpegang teguh dengan bukti-bukti atau rekaman atau jejak digital yang dia punya. Wenda meyakini bahwa dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang wanita. Hati dan feeling dia, tanda kutip, tidak mungkin salah. Karena merasa tidak ada yang tidak beres dengan suaminya ini. Nah, jadi dua-duanya capek berkutat dengan pikirannya masing-masing gitu loh guys. Keren juga Let's Go ya. Apalagi juga yang jadi penengah mereka berdua nih. Panggil mereka, Ruben, Wenda, sini. Ini kasih tahu ya, Let's Go jadi penengah nih. Loh. Ke toilet, kita lagi boker. Dia mau pindah hari. Jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah, selama rumah belum jadi, minta transit dulu. Ya udah, gue taruh di Ritz-Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz-Carlton, lu taruh sebulan keluarga lu bayangin tuh. Ritz-Carlton. Waduh, sebulan. Ya, gue taruh yang di apartemen Ritz-Carlton 3 kamar. Nah, dihitung deh, cari di Google. Situ. Nah, dia mau pindah hari. Gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gue. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh. Maksudnya harinya dia minta dipindah, gue lupa dimaju apa dimundurin gitu. Pokoknya pindah. Nah, karena gue bekas pegawai hotel ya gue tahu lah regulasi hotel. Gitu. Gue marah. Wah, semua barang meledak. Nah, gue pergi itu karena menghindar. Dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue nggak mau lakuin kekerasan. Diem aja. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik. Nah, ibunya baik. Jadi kita pause di sini guys. Jadi di awal juga sempat ada pertikaian mengenai Wenda tuh yang pindah ke apartemen yang tanda kutip dibayarin Ruben ya. Itu sekitar ya kalau simpang siur harganya sekitar 120 jutaan lah. Simpang siur harganya ya. Jadi Wenda ini pengen pindah hari, nah Ruben ini agak ribet, dia ngerasanya agak ribet gitu. Jadi dia butuh mungkin telepon marketing, pindah jadwal dan lain-lain karena Ruben udah pernah kerja di hotel dan mungkin Ruben juga nggak ada waktu untuk ngurusin itu. Tapi di sini kalau kalian lihat CCTV-nya, Wenda bilang, mana sini nomor marketingnya? Biar gue yang telepon. Nah, masalahnya Ruben ini kan udah kenal Wenda 11 tahun ya. Mungkin kalau Wenda nelpon marketingnya, itu Wenda tuh berkomunikasi tuh agak tanda kutip agak pelengger ya. Agak cengok gitu lah. Perasaan belum lega bener gitu dan agak cengok. Selalu pelengak-pelengok. Kayak mungkin agak susah berkomunikasi gitu. Jadi mungkin di sini karena Ruben yang tadi ngurusin semuanya dan dia yang bayar, Ruben bilang ya tunggu dulu gitu. Nanti lah biar Ruben yang ngurus tapi tunggu waktu pelan-pelan. Tapi kalau Wenda ini orangnya kan harus sekarang. Iya, enggak gitu. Wenda itu sampai dorong Ruben melakukan kontak fisik ya. Karena mungkin Wenda ini orangnya nggak sabaran guys. Dia tuh perlu jawaban yang tanda kutip memuaskan dia, memuas rasa keingintahuan dia. Jawaban Ruben itu walaupun sesuai bukti, kalau selama itu tidak memuaskan rasa ingin tahunya Wenda mungkin dugaannya tidak akan puas dengan jawaban Ruben gitu. Onyo sekolah, pernah nggak lo ngantor? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum. Ya gara-gara siapa pembisiknya? Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Dia kalau chat itu selalu ngedonder, keras. Mungkin kan, pokoknya lu harus ngomong iya. Oh, ini guys. Intinya setuju guys. Dia harus ngomong iya. Lu makan kan. Lu makan kan ini.
diladenin terus begitu terus bunyinya. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iya-iyain aja dia. Bahas selingkuh. Nah berita yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Udah cerai juga, ini dibahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa. Gue diem aja ya, Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendem lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Nah itu dia guys, jadi kalau dari Ruben statementnya, Wenda ini tipe orang yang seperti yang kita bilang tadi ya, dia tuh harus diiyain imagination-nya dia. Dan pertanyaan dia itu harus diiyain. Jadi Ruben yang bilang ya, kalau dia ngechat kamu udah makan belum gitu, mungkin Ruben udah bilang makan gitu, udah gitu. Oh makan, mana coba lihat jam berapa tadi makan nih? Beneran udah dimakan? Sampai habis belum? Sayurnya udah dimakan? Ayam gorengnya udah dihabisin? Coba lihat mana? Belum dibalas? Kamu lagi kerja sama siapa? Mungkin kayak gitu ya. Jadi jawaban Ruben itu nggak bisa kalau Wenda nanya tuh kamu udah makan? Udah. Oh mantap yang gitu. Nggak bisa katanya. Dia pokoknya dicerca terus dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang kali sampai dia puas. Dan Ruben tipe orang yang tanda kutip nggak mau ribet. Jadi dia daripada ngeribetin semua ini, dia akan jawab iya untuk bisa memuaskan rasa ingin tahu Wenda. Kalian paling males ribut sama orang apa? Let's go paling males ribut sama orang cengok guys. Karena jawaban apapun yang kita lontarkan dia nggak ngerti gitu. Dia bakal pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, cuman objeknya beda gitu loh. Let's go mengerti banget menjadi Ruben. Karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Ya, kita tuh hidup di dunia nyata, bukan di dunia perfilman. Perfilman itu cuman part of pekerjaan. Jadi kalau lu bagaimana, lu jadi lu bagaimana. Gua bagaimana, gue jadi gua bagaimana. Kita nggak perlu acting. Jadi kalau aku baca itu, aku baca ada fiti-fiti yang berseliweran. Karena aku tahu, karena orang ini nggak waras. Siapa yang nggak waras, Mae? Apakah ini Igun dan Soimah menyinggung tentang Wenda dan Ruben? Sampai mengatakan nggak waras? Waduh. Dan nggak cuma itu guys, bahkan beritanya Ruben ini terkena hihihi guys. Waduh. Ini ada dari TikTok ya kalau kalian lihat ya. Kita coba bacain ya itu. Ini mungkin Juni apa Januari nih. Wah nggak kelihatan nih. Sudah hoax di lingkaran ini konsumsi obat hihihi kan bun ya. Apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan demi keamanan dan kesehatan anak-anak? Mengenai jadwal sebelumnya juga udah dibicarakan dan ayah yang menentukan. Aku sudah mencoba mengatur dan menyampaikannya ke anak-anak, namun saat itu belum ada respon dari ayah. Mungkin bisa disesuaikan saja dengan waktu yang paling memungkinkan bagi ayah. Nah, jadi ada di chatannya si Sarwenda ini mengatakan apakah Ruben ini diduga Ruben ini udah mengkonsumsi obat hihivivi ya? Apakah benar Ruben terkena hihivivi guys? Ini ada statement dari Pak Minola. Sorry, nanti diedit ya. 3 huruf itu non-reaktif. Jadi artinya tidak ada seperti apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh banyak orang pada hari ini gitu loh. Masa mereka lebih percaya kepada chattingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Dan selama ini selalu kami yang dikejar-kejar untuk membuktikan, untuk mengklarifikasi. Kalau kami tidak mau membuktikan dan mengklarifikasi, seolah kami betul seperti apa yang dipersangkakan oleh orang lain. Ini selalu kita yang berusaha untuk mencari, menggali bukti-bukti itu, sehingga akhirnya kita bisa meredam semua tuduhan, semua persangkaan kepada klien kami. Nah, itu guys, artinya dia non-reaktif ya. Tapi kalau dari komen-komennya guys, artinya negatif sama non-reaktif itu beda guys. Contohnya ini. Cewek gue orang kesehatan, negatif sama non-reaktif itu beda. Kalau negatif itu berarti nggak ada virus, hihivivi ya. Kalau non-reaktif berarti virusnya tidur karena rutin konsumsi obat HRV, obat hihivivi. Jadi non-reaktif adalah penderita dengan virus lemah atau nggak aktif. Jadi penting bagi penderita untuk minum
agar virusnya nggak aktif. Oh gitu. Jadi sebenarnya dia kena HIV apa nggak guys? Nah ini pertanyaan kita semua guys. Dan kita penasaran juga, yang tanda kutip tuduhan selengkian dari Wendah ini, selengkiannya sama cewek atau cowok? Si tanda kutip dugaan selengki ini sama cewek, berarti Ruben nggak cong dong. Cuman nggak nepsong aja sama Wendah. Nah, bener kita ya, tapi nggak boleh selingkuh juga ya. Kalau Ruben ketahuan selingkuh dan ada buktinya dia selingkuh, kita sikat Ruben. Tapi kalau dia nggak selengki, berarti bener nih bahwa Wendah ini negatif thinkingnya banyak hayalan di situ gitu. Dan kita biasanya nunggu dari pihak Ruben biasanya memberikan bukti yang mana ada selengkian, yang mana enggak gitu. Kalau dari Wendah kan biasanya dia menggunakan perasaan atau saya sebagai seorang ibu, anak-anak saya kasihan, Ruben udah nggak pernah pulang, dia pasti selengki kalau nggak pulang. Mungkin dia jarang ngaca gitu, mungkin kaca di rumahnya kurang besar gitu. Apa suami saya jarang pulang ya? Lulu. Apa karena saya tuduh selengki? Nah, gitu juga ya. Udah guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kan merasa selengkian ini benar, tuduhan-tuduhan ini ada benarnya, atau ini semua hanya kehaluan semata ya? Kalau Let's Go menunggu bukti dari Sarwendah sih gitu. Sampai dia berani menyebut Ruben selengki, berarti harusnya dia punya bukti yang kuat. Kalau sampai dia mengeluarkan bukti ini, dan ternyata bukti ini cuma hayalan dia aja, kita sikat lagi nih. Si pelonggar dongok nih. Perasaan belum lega bener ini ya. Nah, jadi itu dia silahkan gimana menurut kalian kasus kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah guys. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link Saweria di bawah, atau dari Super Tank aja, kita bakal bacain komen kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.